Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usama Rizky dengan NIM D600-200-136 dan teman saya yaitu Muhammad Farhadi Pratama dengan NIM D600-2092. Selanjutnya, silakan pada Usama. Terima kasih kepada Farhan. Di sini kita akan menyelesaikan tugas PO kelompok, yaitu tentang pemodelan antrian. Pemodelan antrian adalah aktivitas dengan beberapa orang atau barang yang membentuk keputusan suatu garis tunggu menunggu untuk dilayani oleh server. Teori antrian pertama kali diperkenalkan pada tahun 1909 oleh A. K. Erlang. Sistem antrian dapat diambil sebagai kedatangan pelanggan untuk suatu pelayanan, menunggu untuk mendapatkan pelayanan, dan meninggalkan sistem setelah mendapat pelayanan. Peristiwa antrian ini muncul karena kebutuhan akan layanan di luar kapasitas dari layanan atau fasilitas layanan, sehingga memungkinkan nasabah yang datang tidak bisa segera mendapatkan layanan. Contoh dari pemodelan antrian yaitu contohnya antrian untuk membeli tiket, antrian nasabah di bank, antrian di kasir swalayan, dan lain-lain. Hal ini terjadi karena kebutuhan akan suatu pelayanan melebihi kapasitas yang tersedia untuk penyelenggaraan pelayanan tersebut. Teori antrian telah merubah industri dan sektor logistik terpisah dari aplikasi besar di banyak bidang lain seperti lalu lintas kota, lalu lintas udara, ilmu hayati, studi populasi, sektor kesehatan, dan lain-lain. Pelanggan dalam antrian dibagi menjadi dua, yaitu pelanggan sabar dan tidak sabar. Pelanggan tidak sabar sering ditemui dalam antrian dengan 3 tipe perilaku, yaitu bulking, reneging, dan jockeying. Bulking menggambarkan pelanggan yang tidak berkenan masuk dan bergabung dalam antrian. Reneging menggambarkan pelanggan yang telah masuk dalam antrian, tetapi kemudian meninggalkan antrian sebelum mendapatkan pelayanan. Jockeying menggambarkan perpindahan pelanggan dari satu jalur antrian ke jalur antrian lainnya di dalam sistem antrian dengan jumlah jalur antrian lebih dari satu. Selanjutnya yaitu menggunakan indeks bulking dan tingkat reneging, memungkinkan pengambilan keputusan untuk memiliki kemampuan dalam memperkirakan kerugian bisnis yang dikeluarkan untuk nilai yang berbeda dari indeks bulking. Tingkat reneging dan tingkat pelayanan. Retensi pelanggan yang membatalkan antrian merupakan perkembangan dari reneging, yaitu bahwa setiap pelanggan yang datang dalam antrian akan menunggu dalam rentang waktu tertentu atau reneging time. Dan ada 3 karakteristik dari pemodelan antrian, yaitu karakteristik kedatangan, disiplin antrian, karakteristik pelayanan. Tujuan dari pemodelan antrian adalah untuk meminimalisasi total 2 biaya, yaitu biaya langsung penyediaan fasilitas pelayanan dan biaya tidak langsung karena para individu harus menunggu untuk dilayani. Bila suatu sistem mempunyai fasilitas langsung karena para individu harus menunggu untuk dilayani. Bila suatu sistem mempunyai fasilitas pelayanan lebih dari jumlah optimal, ini berarti membutuhkan investasi modal yang berlebihan. Tetapi bila jumlah kurang dari optimal, hasilnya adalah tertunda pelayanan. Dan manfaatnya yaitu antrian membuat konsumen tidak perlu berbaris menunggu untuk dilayani dan memberikan kepuasan serta kenyamanan kepada konsumen. Antrian secara langsung bermanfaat untuk meningkatkan bonafilitas perusahaan sekaligus menunjukkan keseriusan juga profesionalitas dalam menangani konsumen. Selanjutnya, atas dasar sifat proses pelayanannya dapat diklasifikasi fasilitas-fasilitas pelayanan dalam susunan atau channel, atau sering disebut single atau multiple, yang akan membentuk suatu struktur antrian yang berbeda-beda. Istilah saluran atau channel menunjukkan jumlah jalur atau tempat untuk memasuki sistem pelayanan, yang juga menunjukkan jumlah fasilitas pelayanan. Istilah phase berarti jumlah stasiun pelayanan, di mana para pelangganan harus melaluinya sebelum pelayanan dinyatakan lengkap. Ada 3 model struktur antrian yang terjadi di dalam seluruh sistem antrian, yaitu single channel,
Single channel, salah satu model antrian yang paling sederhana adalah model sebaran tunggal atau single channel yang ditulis dengan notasi sistem M garis miring 1. Komponen dari sistem ini adalah sebagai berikut. 1. Populasi input tak terbatas yang jumlah kedatangan pelanggan potensi tak terbatas. 2. Distribusi pelayanan pelanggan potensial mengikuti distribusi Poisson. Disiplin pelayanan mengikuti pedoman FCFS. Yang keempat, fasilitas pelayanan terdiri dari saluran tunggal, kapasitas. Yang kelima, kapasitas sistem diasumsikan tak terbatas. Yang keenam, tidak ada penolakan maupun pengingkaran. Selanjutnya, yaitu single channel dibagi menjadi dua, yaitu single channel pass dan single channel multi pass. Adapun penjelasan dari kedua model tersebut adalah sebagai berikut. Single pass menunjukkan bahwa hanya ada satu stasiun pelayanan atau sekumpulan tunggal operasi yang dilaksanakan setelah menerima pelayanan individu-individu keluar dari sistem. Berikut adalah gambar contoh dari single pass. Selanjutnya, istilah multi pass menunjukkan ada dua atau lebih pelayanan yang dilaksanakan secara berurutan atau dalam pass-pass. Berikut merupakan gambar dari istilah multi pass. Selanjutnya yaitu multi channel mode. Dasar digunakan dalam multiple channel mode adalah sistem M or S. Perbedaannya dengan single channel model adalah terletak pada jumlah fasilitas pelayanan. Multi channel dibagi menjadi dua model, yaitu multi channel pass dan multi channel multi pass. Adapun penjelasan dari kedua model tersebut adalah sebagai berikut. Selanjutnya yaitu saya serahkan kepada Farhan. Oke, pengantar stokastik. Review variabel random. Yang pertama adalah percobaan random adalah percobaan yang kemungkinan hasil dapat diterka tetapi tidak dapat diketahui dengan pasti kemungkinan mana yang terjadi. Terus yang kedua, eksperimen merupakan percobaan yang dapat diulang dengan kondisi yang sama, sedangkan hasilnya belum tentu sama. Yang ketiga, misal, satu uang dilempar sekali, satu dadu dilempar 2 kali, 2 mata uang kembali dilempar sekali, dan lain-lain. Dan keempat, ruang sampel suatu eksperimen ialah himpunan semua hasil eksperimen yang mungkin. Terus yang ke-6, ruang sampel sering disebut space atau state space. Terus yang terakhir, kejadian atau event merupakan himpunan bagian dari definisi variabel random. Diberikan ruang probabilitas atau FP, variabel random X adalah suatu fungsi dengan dominan dan dominan bilang real. Contohnya, perhatikan percobaan melempar sebuah tetrahedral atau dadu berisi 4 sebanyak 2 kali. Diasumsikan setiap nomor yang muncul mempunyai kemungkinan yang sama. Lanjut. Selanjutnya materi game theory. Game theory mula-mula dikembangkan oleh ilmuwan Prancis bernama Emile Borel. Secara umum digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tindakan sebuah unit bisnis. Misalnya untuk memenangkan persaingan dalam usaha yang digelutin. Seperti diketahui bahwa dalam praktek-praktek sehari-hari, setiap unit usaha atau organisasi pada umumnya harus berhadapan dengan para pesaing. Untuk memenangkan persaingan itulah diperlukan analisis dan pemilihan strategis yang tepat, khususnya strategi bersaing yang paling optimal bagi unit usaha atau organisasi yang bersangkutan. Hillier dan Lieberman menjelaskan bahwa game theory adalah teori matematis yang membahas ciri umum situasi kompetitif secara formal dan abstrak. Menurut Zulfikariza, game theory merupakan teori yang menggunakan pendekatan matematis dalam merumuskan suatu situasi persaingan dan konflik atau berbagai kepentingan dengan tujuan
putusan persaingan berbeda undang-undang pemaparan. Selanjutnya silakan bersama. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.